Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam video pemecahan masalah. Hari ini kita bertemu di video pemecahan masalah untuk bulan Desember. Dalam hal ini saya akan membahas kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas pada mata pelajaran konsentrasi keahlian akuntansi. Ini di kelas 11 untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023. Nah, untuk deskripsi permasalahan adalah di sini permasalahan yang paling sering muncul dalam pembelajaran mata pelajaran konsentrasi keahlian akuntansi adalah di sini terdapat beberapa orang siswa yang kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas harian. Hal ini ditandai dengan ada beberapa orang siswa yang terlambat mengumpulkan tugas, bahkan ada juga yang tidak mengerjakan tugas sama sekali, artinya tugasnya tidak diselesaikan. Nah, dalam hal ini akar permasalahan yang bisa diidentifikasi dari permasalahan yang sudah dideskripsikan sebelumnya adalah di antaranya kurang kesadaran dalam diri siswa. Jadi dalam hal ini siswa itu menganggap bahwa tugas yang diberikan oleh guru, dalam hal ini saya sebagai guru mata pelajaran konsentrasi keahlian, tugas itu dianggap sebagai beban. Sehingga ketika siswa menganggap sebagai beban, tugas itu dikerjakan dengan malas-malasan gitu ya. Jadi siswa malas sekali untuk mengerjakan tugas. Tidak ada motivasi, tidak ada kesadaran dalam diri siswa bahwa tugas itu diberikan untuk membantu mereka, melatih mereka mengasah keterampilan yang sudah dibahas di kelas gitu, yang sudah dipraktekkan di kelas. Karena akuntansi itu tanpa latihan untuk penguasaan prakteknya itu akan susah. Nah, tugas di sini diberikan untuk mengasah keterampilan siswa. Seharusnya seperti itu. Tapi banyak siswa yang merasa tidak seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa tugas yang diberikan itu sebagai beban dan bukan untuk membantu mereka untuk mengasah kompetensinya, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah siswa cenderung belum bisa mengatur waktu. Hal ini terjadi terutama pada siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mereka tidak bisa mengatur waktu mereka habis untuk mengerjakan kegiatan ekstrakurikuler, pulang ke rumah sore, nyampe rumah lelah sehingga tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang terakhir adalah kurang komunikasi dengan guru ketika mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan kelas. Jadi masih ada keengganan dari siswa tersebut untuk mengkomunikasikan permasalahannya dalam menghadapi pembelajaran di kelas, gitu ya. Biasanya saya akan memberikan bimbingan personal kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tapi hal ini bisa dilakukan kalau misalnya siswa tersebut ketika dikasih rangsangan, ditanya apakah mau bertanya atau apakah perlu bimbingan, mereka memberikan respon. Nah, ketika siswanya tidak memberikan respon seperti yang kita inginkan, jadi mereka ketika ditanya apakah memahami materi atau tidak, apakah mau bertanya atau tidak, mereka tidak mengkomunikasikannya. Jadi mereka seolah-olah sudah memahami materi padahal kenyataannya mereka tidak bisa mengerjakan tugas gitu ya. Jadi dalam hal ini ketika tugas disampaikan ya otomatis mereka tidak akan bisa menyelesaikan tugas tersebut. Nah, di sini alternatif solusi yang saya laksanakan adalah yang pertama melakukan pendekatan terhadap siswa untuk mengetahui alasan tersebut, kenapa tidak mengerjakan tugas tepat waktu, gitu ya. Kita balik lagi ke akar permasalahan yang tadi, apakah memang kurangnya kesadaran, ataukah memang waktu yang sangat terbatas, atau apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memanggil siswa yang tidak mengumpulkan tugas, di sini pemanggilannya dilakukan secara personal. Jadi tidak dilakukan, secara umum di kelas, tapi dipanggil secara personal, ditanya kenapa permasalahannya, bagaimana solusinya, kita cari bersama seperti itu ya. Karena biasanya tiap anak itu pada dasarnya memiliki permasalahan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, memberikan perhatian kepada siswa yang kurang disiplin. Jadi di sini dilakukan pendekatan personal juga, diperhatikan juga, dilihat permasalahannya seperti apa, kemudian setiap siswa dibantu sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kemudian kalau misalnya dengan cara seperti itu masih sulit untuk ditangani,
saya juga melakukan koordinasi dengan wali kelas untuk mendapatkan informasi tentang siswa yang bersangkutan, apakah untuk pelajaran yang lain sama ataukah tidak, seperti itu. Nah, hasil pemecahan masalah dari berbagai alternatif solusi yang sudah dilakukan tadi, alhamdulillah sudah terjadi perbaikan perilaku siswa. Jadi banyak siswa yang menyusul mengumpulkan tugas meskipun terlambat tidak masalah daripada tidak sama sekali. Kemudian juga sudah terlihat siswa rasa tanggung jawabnya sudah mulai tumbuh. Di sini sudah berusaha menyelesaikan tugas dengan baik dan mereka pun cenderung lebih berani untuk bertanya ketika ada permasalahan atau kendala ketika menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Demikian video pemecahan masalah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.